Abu Bakar pernah memuntahkan makanan yang masuk ke perut. Jadi budaknya, dulu ada perbudakan, budaknya Abu Bakar pernah bawa kurma. Ya dimakanlah sama Abu Bakar kan. Kata budaknya setelah dimakan, Tuhan tahu nggak, itu kurma dapat upah saya meramal. Dan saya sebenarnya nggak bisa bohong aja, tapi kebetulan benar. Abu Bakar langsung melakukan yang membuat dia muntah. Pertanyaannya, kalau sudah dimakan, Allah memerintahkan sebelum memuntahkan nggak? Enggak. Kan kita nggak mukalaf misalnya makanan yang sudah di sini apakah harus dikeluarin dioperasi? Enggak. Tapi orang hati-hati itu berusaha gimana caranya dibuat muntah. Itu kehati-hatian. Walaupun itu sudah goer mukallaf, sudah tidak lagi dituntut kita sesuatu itu asalnya tidak tahu, terlanjur sudah melakukan, tapi orang hati-hati akan berusaha. Itu Abu Bakar. Umar pernah mengurangi bagian Abdullah bin Umar. Jadi dulu pernah ada bagian muhajirin. Jadi ada uang bagian muhajirin. Orang muhajirin semuanya dapat 16.000 dirham setiap orang. Kan orang muhajirin istilahnya mustahil, harus dibantu lah secara keuangan karena hijrah. Tapi anaknya sendiri, Abdullah bin Umar hanya dikasih 3.500. Ditanya, kenapa? Umar, anak sendiri kok malah dikasih 3.500? Kata Umar apa? Si Abdullah ini ikut hijrah bisa jadi bukan karena perjuangannya, tapi ikut orang tuanya. Jadi dia ya takut dia itu sebenarnya tidak berhak gitu. Jadi luar biasa ya. Orang tua takut anaknya tidak berhak, maka dikasihnya sedikit aja, 3.500 aja. Karena takut, saya tidak terlalu yakin kalau dia itu hijrahnya karena Allah seperti para muhajirin. Dia mungkin karena saya hijrah aja ikut bapaknya, subhanallah. Itu kehati-hatian. Kata Umar, saya takut memakan hak orang karena dia bisa jadi bukan muhajir yang sesungguhnya. Ya, maka anaknya menurun. Abdullah bin Umar ketika diberikan baju dari Khurasan, ya, disebutkan dalam asar pernah ada, karena Umar sudah jadi khalifah, istilahnya ngasih hadiah kepada anak khalifah gitu kan, anak presiden, ya ada hadiah baju bagus, dibeli dari Khurasan, bajunya katun empuk banget. Kemudian ditanya, kata Abdullah bin Umar, nggak mau ah. Kata yang belikannya, ini bukan sutra kan haram. Iya saya tahu bukan sutra. Tapi saya takut baju itu melalaikan saya, membuat saya sombong. Subhanallah, itu sebuah sikap yang apik. Kemudian, contoh lain, kisah Umar bin Abdul Aziz yang memadamkan lampu karena urusan tamu pribadi. Jadi pernah ada tamu ke rumah Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar, kamu mau ngobrol apa? Mau ngobrol urusan negara atau urusan pribadi? Saya mau curhat urusan pribadi. Mau curhat dong mah gitu. Kata Umar, matikan lampunya. Lampu ini minyaknya, ini biaya negara. Maka yang diterangi oleh lampu ini harus kepentingan negara. Subhanallah, bayangkan kalau pejabat kita, Bapak, para hadirin, para mustami seperti ini. Dan kalau kita jadi pejabat harus seperti itu. Saya kemarin mendengar ada mantan direktur sebuah BUMN yang ketika mau diangkat jadi direktur BUMN, dia mensyaratkan, saya tidak akan terima gaji, saya tidak akan pakai mobil fasilitas negara, saya tidak akan pakai rumah dinas fasilitas negara. Kenapa? Mungkin dia itu takut mobil pribadinya itu dipakai, mobil negaranya itu dipakai mudik nanti lebaran kan. Mudik urusan pribadi, bukan urusan negara. Maka sudah benar, mobil negara itu jangan dipakai mudik. Karena itu penyalahgunaan. Walaupun misalnya sama negara nggak dilarang. Iya nggak dilarang. Tapi orang yang apik, nanti dihitung sama Allah. Ini kilometernya nambah 5.000 kilo, waktu kemana? Perjalanan keluar. Emang itu urusan negara? Nah maka seorang da'i Mesir mensyaratkan bagi seorang pemimpin, dia bilang harus al-iffah an malil am. DPR, MPR, bupati, gubernur, presiden, menteri harus punya rasa iffah. Wah enak nih mumpung ada mobil fasilitas negara nih, enak nih mumpung ada rumah fasilitas negara, enak nih mumpung ada uang fasilitas negara. Semua dilakukan untuk kepentingan pribadi. Subhanallah, insya Allah pasti nanti Allah akan bertanya di akhirat, kenapa kau melakukan itu? Ya. Sekedar lampu saja, nih mungkin ini lampu misalnya dibayarin, ada tamu, urusan apa nih? Kalau ke rumah saya ini di pesantren, ini urusan apa? Urusan pesantren, urusan pribadi, matiin lampunya. Benar, dan kalau kita sudah tobat beneran, pasti akan sungguh-sungguh. Ya. Walaupun sebenarnya dibiarin aja, Pak, mau dipakai misalnya, apalagi sampai listrik lembaga, listrik negara dipakai untuk kepentingan mesin yang usaha sendiri misalnya. Ya, dari listrik itu dicolok, dan mesinnya memproduksi, barangnya dijual untuk kepentingan sendiri. Nah itu sudah bukan lagi subhat, itu sudah pasti itu tidak boleh ya. Jadi betul-betul kita harus hati-hati. Kisah ayah Imam Harumain, masih ada 3 menit lagi, yang juga memuntahkan
Imam Haromain itu imam Mekah Madinah. Ini sering saya ceritakan bagaimana apiknya seorang ayah, waroknya seorang ayah. Tidak boleh ada setetes pun makanan yang masuk ke dalam tubuh Imam Haromain itu dari makanan yang haram. Ceritanya ini dari guru saya, guru tasawuf saya ketika di Al-Azhar, Dr. Saya sudah lupa, almarhum sudah Abu Sa'adat ya. Beliau orang yang ramah, bersih kata-katanya, sopan santun. Beliau betul-betul guru syekh tasawuf. Dia bercerita bagaimana apiknya ayah Imam Haromain. Imam Haromain itu jadi imam mufti Mekah Madinah. Kenapa jadi mufti Mekah Madinah? Ternyata rahasianya ada di orang tuanya. Apik memberikan nafkah kepada anak. Imam Haromain itu kalau lagi ngajar begini, tiba-tiba jadi kayak semacam kelenger gitu. Dan yang diajari Imam Ghazali itu. Imam Ghazali ketika di Mekah belajar. Kata Imam Ghazali, wahai Syekh setelah ngajar, kenapa kok kalau lagi ngajar kayak gitu? Terus sadar lagi. Dan kira-kira apa obatnya? Istilahnya, kalau ada obatnya saya belikanlah, kata Imam Ghazali. Kasihan saya punya guru. Kata Imam Haromain, wahai Muhammad, kalau obatnya sudah saya obati tidak bisa. Sebabnya? Sebabnya dulu ibu saya sakit ketika saya masih nyusu. Maka ibu saya minta tetangga, seorang wanita tetangga juga yang punya anak kecil, untuk menyusui saya. Ayah saya ulama besar juga, ya, Imam Abdul Ma'ali itu. Pulang dari masjid tiba-tiba pas lihat saya disusui istri tetangga itu, tiba-tiba saya diminta untuk dihentikan. Kemudian ibu itu pulang dan kaki saya, ini saya cerita, saya belum dapat di kitabnya. Kaki saya dijepit, tapi saya dengar juga dari ulama lain seperti itu. Kaki saya dijepit oleh kursi. Sampai saya nangis dan memuntahkan seluruh air susu yang baru saya ambil dari tetangga itu, keluar muntah. Kemudian kata ibu saya, bapak saya menegur ibu saya, bukankah kita tahu istri tetangga itu suaminya tukang dagang yang kadang-kadang berbohong di pasar. Maka air susu yang mengalir pada ASI-nya itu mengalir dari kebohongan ayahnya yang berdagang di pasar. Subhanallah. Kalau kita kan tanggung, sudah masuk perut anak, itu sudah ghair mukallaf, tapi seorang ayah yang hati-hati. Maka jadilah Imam Haromain imam besar Mekah, imam besar Madinah. Maka bapak ibu yang punya anak, yang belum punya anak, yang akan punya anak, yang sudah punya anak pun, maka hati-hati dengan makanan. Bisa jadi anak kita sulit dididik, sulit diarahkan, tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan kita, karena makanan yang diberikan ada yang syubhat. Kita ambil dari sana, ambil dari sini. Tak peduli halal, tak peduli haram, tak peduli uang siapa, tak peduli hak siapa. Kita tidak berhak juga kita ambil. Memang uangnya dimakan oleh anak kita. Dagingnya tumbuh, tapi daging itu tumbuh dari barang haram. Termasuk daging yang tumbuh, darah yang tumbuh dalam istri kita, dalam anak kita. Maka hati-hatilah. Maka istri-istri yang dulu selalu berpesan kepada suaminya, istri-istri yang soleh selalu berpesan, wahai suamiku, kami bisa bertahan dari lapar, tapi kami tidak akan bisa bertahan dari panasnya api neraka. Ya, saya pernah ikut pelatihan parenting ya oleh Bunda Eli Risman. Ternyata beliau juga ayahnya luar biasa. Ya, suaminya luar biasa. Dia bilang, saya pernah mau lebaran, mau ngasih uang hak ibu. Jadi setiap lebaran mau ngasih. Ini baru saya dapat ceritanya beberapa bulan yang lalu ketika saya ikut parenting di Bogor. Dia cerita bahwa ketika mau lebaran, dia mau ngasih amplop ke ibunya untuk lebaran, biasalah seperti kita kan. Kemudian minta ke suaminya. Kata suaminya, nggak ada uang. Ayah, itu uang banyak di kamar di amplop. Kata ayahnya, itu uang subhat, Bu. Uang subhat? Iya. Ya, mungkin suaminya adalah pegawai negeri. Dia bilang, itu dari proyek-proyek di Bogor, saya nggak ikutan tapi dapat amplop. Ya udah, ya dipinjam. Iya, Bu dipinjam tapi subhat. Ya kan nanti diganti. Iya, diganti tapi subhatnya tetap, kata suaminya. Itu ada orang yang apik sampai hari ini. Bu Eli Risman cerita ketika itu. Jadi betul-betul kita harus tersentuh. Jangankan dimakan, malah itu dari amplop yang subhat itu nggak tahu mau dikemanakan nanti. Dipinjemin pun nggak boleh karena uang itu mungkin sudah disentuh oleh kesubhatan. Dia bilang, iya Bu, mau dipinjam nanti diganti lagi, tapi subhatnya tetap sudah lewat di tangan kita nanti. Sudah masuk ke perut. Maka Bu Eli Risman ke ibu orang Aceh katanya, cerita ke ibunya, Bu, lebaran ini saya nggak bisa ngasih uang untuk bekal lebaran, makan-makan sama anak-anak cucu. Uangnya nggak ada, katanya yang ada uang subhat. Dipeluk katanya dia sama ibunya sambil menangis. Saya bangga punya anak dan menantu yang soleh seperti itu. Ihwat aliman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kisah apiknya waroknya Haris Al-Muhasibi atau Al-Muhasabi. Ini juga tokoh tasawuf yang terkenal ya. Kalau kita ingin baca tasawuf, bacalah karangan-karangan Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau pernah disuguhi makanan,
Ya, yang itu makanan dari syubhat, kemudian dia selalu kalau disuguhin makanan yang syubhat itu, tangannya di satu riwayat tidak mau bergerak, tidak bisa bergerak, mau ngambil. Di satu riwayat lagi tiba-tiba berkeringat, maka dia tidak jadi makan. Itu sudah menjadi waliullah ya, karena memang dikasih tahu oleh Allah. Itulah maknanya, kalau Allah sudah cinta seseorang, maka Allah menjadi telinganya, artinya menjaga telinganya, matanya, menjaga telinganya, menjaga tangannya. Tangannya kalau mau yang haram ditahan atau dikasih tahu bahwa itu haram. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tobat hari kemarin, maka mari mulai hari ini kita mulai apik apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, walaupun bisa jadi itu bukan haram yang jelas, tapi kalau memang kira-kira ditakutkan kita justru dengan itu terjebak kepada sesuatu yang dilarang, maka itu artinya warok, maka tinggalkanlah. Maka insya Allah kalau sudah kita tobat, apik, warok, maka insya Allah semakin dekat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.